Selamat datang kembali di video Odol 18 Community Edition. Di video sebelumnya saya telah membahas email template ya. Dan saya sepertinya nggak akan melanjutkan karena terlalu teknis sekali. Jadi saya akan ke modul yang lain. Saya akan membahas komunikasi antar user di Odoo ya. Kalau teman-teman pernah bekerja di perusahaan, pasti komunikasi itu penting banget ya. Beberapa perusahaan itu memakai komunikasi via tool tertentu ya. Kalau dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan, komunikasinya pakai Slack. Ada perusahaan yang menggunakan komunikasi pakai Microsoft, saya lupa namanya. Lalu apakah Odoo ada tool untuk komunikasi antar karyawan atau antar user? Jawabannya ada. Yang dulu saya sempat bahas itu ada di modul discuss di sini. Jadi di modul discuss ini teman-teman bisa chatting atau melihat komunikasi lah ibaratnya dengan beberapa karyawan ya. Ini mirip banget sama Slack ya. Sangat powerful, lumayan lah, bisa menggantikan ya. Dan di sini kita juga bisa melakukan direct message. Dan teman-teman bisa lihat di sini user Riana ini sedang login online. Yang lainnya belum ya. Ini karena Riana saya buka uh, di Safari ya. Oke. Dan kita bisa melakukan chatting di sini general. General itu kayak semacam public ya. Chattingan public. Di sini teman-teman bisa lihat admin melakukan chatting di sini ya. Oke. Sekarang kita mau coba DM ya, direct message ya ke admin nih. Tes. Nah, lalu di halaman admin, nah ini langsung muncul ya. Ini sangat powerful ya ibaratnya. Karena Odoo ini bisa langsung otomatis mengirimkan pemberitahuan ya kalau misalnya ada user yang melakukan DM, dan notifikasinya di sini juga ada. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu ya. Atau ketika kita nggak di halaman discuss, itu bisa misalnya kita di halaman set apps ya misalnya. Lalu Riana ini melakukan tes lagi. Nah, saya balik lagi ke halaman admin. Nah, itu ada muncul notifikasi ya. Teman-teman bisa lihat nggak tadi ya? Kita ulangin lagi ya, tes. Nah, ini ya otomatis ya. Tes kedua. Nah, ini tes keduanya. Langsung kelihatan ya notifikasinya ya. Dan ini keren banget ya. Nah, ini juga ada pemberitahuan. Ada 3 chat yang belum dibaca. Kita bisa klik dan ini kayak chatting di Facebook ya. Sangat powerful dan UI-nya ini lumayan lah. Bisa dipakai lah, intinya seperti itu ya. Kita balik lagi ke bagian discuss ya. Discuss ini teman-teman bisa misalnya membuat, kalau teman-teman belum pernah pakai Slack, ini saya jelaskan sedikit arti channel itu ya. Jadi channel misalnya itu kayak grup kalau di WhatsApp ya. Jadi misalnya di perusahaan lagi membuat proyek dengan fitur eh, atau dengan project dengan perusahaan A lah ibaratnya gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat channel baru, misalnya project PT Budi Sentosa misalnya. Nah, ini kita buat channel baru. Channel barunya ini dibuat sama admin ya. Dan kita bisa melakukan
penambahan member ya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada channel namanya Project PT Budi Sentosa. Deskripsinya bisa teman-teman tambah. Lalu sub channelnya tidak perlu dikosongkan saja. Dan membernya sih ini, membernya ini bisa teman-teman tambah. Misalnya saya mau nambah Riana. Ya, sini. Oke. Lalu saya mau nambah juga si Irsyad. Belum ada ya? Nah, ini Irsyad nih. Oke. Kalau sudah di save. Nah, jadi di channel PT Project PT Budi Sentosa ini usernya itu ya cuman yang barusan kita tambah tersebut ya. Jadi nggak akan masuk ke user-user yang lain ya. Kalau misalnya general itu kayak publiknya, jadi hampir semua user ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya channel baru, ini kita bisa setting siapa saja user yang bisa lihat channel ini gitu. Sampai di sini, mudah-mudahan modul discuss ini menarik buat teman-teman. Chattingnya juga oke punya lah, komunikasi antar user itu jadi lebih aktif ya. Jadi di perusahaan menghindari salah paham tuh bisalah kita kurangi lah dengan sering-sering chatting. Tapi nggak di WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp terlalu pribadi jatuhnya ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.